Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, serta Latsar CPNS Kota Bima tahun 2021, Angkatan 45, kelompok 4. Di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian makna nilai dasar ASN dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta refleksinya dalam tugas fungsi sebagai ASN. Untuk dapat mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Aneka biasa kita kenal dengan sebutan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam praktiknya, penempatan kepentingan umum berarti memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, kemudian bertindak adil, mematuhi prinsip-prinsip yang akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama ada kepemimpinan, selanjutnya ada integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Adapun bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada indikator tanggung jawab. Ketika menjadi seorang guru yang diberikan tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua pelaksana ataupun penanggung jawab dalam lomba, misalkan lomba sekolah sehat ataupun lomba cerdas cermat antar sekolah, maka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah, sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Adapun refleksi tugas fungsi sebagai ASN, yaitu kaitannya dengan fungsi ASN yang ketiga, yaitu sebagai pemersatu bangsa, bahwa sebagai seorang guru yang diberikan tugas untuk bertanggung jawab mengurus suatu event di sekolah, harus mampu untuk menjalin komunikasi kompak serta solid dengan tentu saja dengan guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Dengan begitu kita akan saling mendukung, saling menghargai dalam ranah yang paling sederhana dan paling kecil pada tingkat sekolahan. Kemudian yang kedua ada nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme adalah pandangan ataupun paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Adapun bentuk penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dengan mengenalkan kepada siswa produk-produk asli buatan Indonesia, misalkan memakai batik yang merupakan salah satu identitas dari negara Indonesia. Adapun refleksi dalam tugas fungsi sebagai ASN, yaitu nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bahwa dengan kita memakai batik, kita sudah menunjukkan kecintaan kita pada
negara Indonesia dan tentu saja akan membantu perekonomian warga negara Indonesia yang membuat batik. Simpelnya seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga ada etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, suatu perilaku atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Etika publik dalam kaitannya dengan etika yang harus dijunjung tinggi oleh seorang PNS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan beretika dalam bermasyarakat, terutama saat memberikan pelayanan publik. Kemudian ada pun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti memegang teguh nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi siapapun yang beragama Islam, sholat adalah menjadi tugas dan tanggung jawabnya yang paling utama. Ketika sholat dilaksanakan menandakan ia telah melaksanakan nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun kaitannya dengan fungsi PNS, yaitu dalam hal sebagai pelayan publik harus mampu untuk menerapkan nilai dalam ajaran agama Islam ketika memberikan pelayanan, seperti nilai kedisiplinan, keramah tamahan, kesabaran, setia, dan taat pada perintah atasan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selanjutnya ada komitmen mutu yang keempat. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti efektif ataupun tepat sasaran, efisien atau tepat guna, inovatif, serta berorientasi mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas dan efisiensi serta inovasi dan penjaminan mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sementara efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen ataupun pengguna. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang guru harus mampu untuk menemukan inovasi terbaru dalam metode belajar mengajar, misalkan pemanfaatan media Canva ataupun Lectora Inspire dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada pun refleksi dalam tugas fungsi sebagai ASN, yaitu berkaitan dengan menjadi pelayan publik yang terbaik, bahwa konsep yang ditawarkan pada saat ini guru menghamba pada murid, yang artinya guru harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didiknya. Nilai yang kelima yaitu anti korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau bahkan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seorang yang memiliki sikap anti korupsi merupakan salah satu ciri warga negara yang memiliki sifat kejujuran yang paling tinggi dalam dirinya, serta ia merasa malu jika harus melakukan tindakan korupsi. Setidaknya ada 9 nilai dasar dalam pendidikan ataupun penyebutan anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, selanjutnya kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara
Memahami kita sebagai seorang guru harus mampu untuk memiliki sikap peduli terhadap siswa dengan memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang bermasalah di kelasnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui terkait dengan alasannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Tidak boleh seorang guru memberikan justifikasi kepada siswa tersebut tanpa mengetahui latar belakangnya. Hal ini sebagai bentuk nyata kepedulian seorang guru pada siswanya tersebut. Adapun refleksi dalam tugas fungsi sebagai ASN yaitu berkaitan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik, bahwa menjadi seorang guru memerlukan kesabaran yang luar biasa untuk mengajarkan anak didiknya. Salah satunya memberikan perhatian yang lebih bagi siswa yang bermasalah di kelasnya, dengan tujuan agar dapat menemukan akar permasalahannya, serta dapat mencarikan solusi terbaik dari permasalahan siswa tersebut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.